kita lanjutkan pembahasan elastisitas kita dengan hukum Hooke. Ya. Nah, hukum Hooke itu penelitiannya seperti ini. Misalnya sebuah pegas kita gantungkan pada statif, kemudian diberi beban. Ya, diberi beban seperti itu. Maka si pegas ini akan bertambah panjang. Ya. Nah, jika sebuah pegas digantungkan kemudian dibebani, maka pegas akan bertambah panjangnya. Nah, gaya berat beban yang digantungkan, yang ini, menjadi gaya penarik pegas tersebut. Menurut Hooke, jika gaya tarik tidak melampaui batas elastis pegas, maka pertambahan panjang pegas akan berbanding lurus dengan gaya tariknya. Jadi semakin besar gaya tariknya, semakin besar juga pertambahan pegasnya. Ini seperti yang kita bicarakan, ada titik elastis. Ya. Selama masih di dalam daerah elastisnya, maka hukum Hooke ini tetap berlaku. Nah, secara formulasi, hukum Hooke itu F sama dengan K kali delta X. Ya. Karena panjang pertambahan pegas, ya, pertambahan panjang pegas delta X itu akan berbanding lurus dengan F. Ya, kesebandingan ini kemudian dibuat sama dengan konstanta K yang disebut tetapan gaya atau konstanta pegas, satuannya Newton per meter. Sedangkan delta X-nya itu adalah pertambahan panjang, satuannya meter. Ya. Nah, ini pegas. Gimana kalau dengan benda elastis lain? Misalkan bukan pegas, tapi karet, atau bahkan misalkan kawat baja gitu, kalau ditarik dengan gaya yang sangat besar, itu kan tetap akan bertambah panjang kemudian kembali lagi. Maka tetapan gaya benda elastis itu diturunkan dari persamaan modulus elastisitas. E sama dengan F kali L0 per delta L. Ya. Kalau kita lihat di sini delta L itu kan sama dengan delta X, pertambahan panjang. Maka F-nya itu sama dengan E kali A per L0 kali delta L. Ya. Maka K-nya itu adalah E kali A per L0. Jadi inilah tetapan gaya benda elastis dari modulus elastisitas. Jadi di sini F sama dengan K kali delta L. Ya. Oke, sederhananya hukum Hooke F kali K kali F sama dengan K kali delta X. Atau F sama dengan K kali delta L. Atau F sama dengan K kali delta Y. Delta X, delta L, atau delta Y itu adalah pertambahan panjang. Ya. Bagaimana kalau bukan pegas tapi yang lain? Gunakan dari persamaan modulus elastisitas. Sebetulnya pegas juga bisa kita gunakan kalau informasi di dalam soalnya diketahui. Ya. Perhatikan saja F sama dengan E kali A per L0 kali delta L. Ini adalah tetapan pegas atau konstanta pegas dari tetapan gaya dari benda elastis. Ya. Oke. Perhatikan contohnya. Sebuah pegas memiliki konstanta pegas 40 Newton per meter. Hitunglah gaya penarik yang dibutuhkan agar pegas berubah panjangnya dari 5 cm menjadi 7 cm. Perhatikan kata-katanya ya. Agar pegas berubah panjangnya dari 5 cm menjadi 7 cm. Kalau kita ulangi bacanya, sebuah pegas memiliki konstanta pegas 40 Newton per meter. Berarti diketahuinya adalah K, 40 Newton per meter. Nah, ditanya berapa gaya agar pegas berubah panjangnya dari 5 menjadi 7 cm. Artinya perubahan panjangnya, panjang akhir dikurangi panjang awal. 7 dikurangi 5 cm, 2 cm. Atau 2 kali 10 pangkat minus 2. Yang ditanyakan adalah gaya penarik. Yang ditanyakannya adalah berapa F-nya. Oke. Nah, kita jawab. Hukum Hooke, F sama dengan K kali delta X. Maka F sama dengan 40 kali 2 kali 10 pangkat minus 2. Sama dengan
80 kali 10 pangkat minus 2 atau 0,8 Newton. Jadi besar gaya penarik yang dibutuhkan adalah 0,8 Newton. Perhatikan contoh soal berikutnya. Sebatang besi panjangnya 80 cm memiliki, ya, ini berarti L0 80 cm, 0,8 meter. Memiliki luas penampang 25 mm persegi. 25 mm persegi, itu 25 kali 10 pangkat minus 6 meter persegi, atau 2,5 kali 10 pangkat minus 5 meter persegi. Ya. Batang besi ditarik oleh gaya F 1,25 kali 10, ini harusnya pangkat, ya, superscript harusnya ya, ini harusnya pangkat ke atas 10 pangkat 4 Newton, dan E-nya ini juga sama 2 kali 10 pangkat 11 sini, ya, Newton per meter persegi. Ditanyakan berapakah delta L-nya? Hitunglah pertambahan panjang besi itu. Ya, kita jawab K sama dengan E kali A per L0. Kita hitung dulu K-nya, 2 kali 10 pangkat minus pangkat 11, dikalikan 2,5 kali 10 pangkat minus 5, dibagi 0,80. Hasilnya 6,25 kali 10 pangkat 6 Newton per meter. Ya. Nah, karena delta L itu sama dengan F per K, maka delta L-nya F-nya 1,2 kali 10 pangkat 4, ya, dibagi 6,25 kali 10 pangkat 6. Maka hasilnya 2,0 kali 10 pangkat minus 3 meter. Jadi pertambahan panjangnya adalah 2,0 kali 10 pangkat minus 3 meter. Atau 2 milimeter. Oke, sudah bisa difahami ya. Mudah-mudahan kalian bisa langsung mengerti. Rumusnya F sama dengan K kali delta X, ya. Atau F sama dengan K kali delta L, atau F sama dengan K kali delta Y. Itu sama semua. Kalau diketahuinya modulus elastisitas, luas, dan L0, maka K-nya E kali A per L0. Kita lanjutkan. Sekarang bagaimana kalau pegas itu bukan hanya satu pegas, tapi terdiri dari beberapa pegas. Jadi bagaimana hukum Hooke untuk susunan pegas? Kita lihat susunan pegas seri. Ya, pegas disusun dengan mempertemukan salah satu ujung pegas yang satu dengan salah satu ujung pegas lainnya. Ini maksudnya susunan pegas seri. Ya, perhatikan gambar ini. Jadi ini yang pertama ketemu dengan ujung yang kedua ini. Ya, ini ketemunya hanya satu, ya. Jadi hanya satu ujung inilah yang ketemunya. Nah, kalau ditarik seperti ini, mana hukumnya? Ya, susunan pegas seri dapat diganti dengan satu pegas pengganti yang memiliki konstanta pegas Ks. Jadi kalau ini kita ganti dengan pegas, ya, maka ini konstanta pegasnya itu adalah Ks. Ya, hubungan konstanta pegas pengganti K S dengan konstanta pegas asal, K1, K2, K3 kalau banyak, itu adalah 1 per K seri sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2 ditambah 1 per K3 dan seterusnya. Ya, ini sampai kalau ada 10 ya 1 per K10 dan seterusnya. Ya, kalau hanya 2 ya 2, kalau hanya 3 ya 3, kalau 4 4. Ya. Perhatikan ya. Ini seri, ya. K seri 1 per K. Untuk pegas ini 1 per K, ya. Oke, kita lanjutkan. Perhatikan contoh soalnya. 3 buah pegas yang memiliki konstanta pegas, ya.
Ini diketahuinya K1 1200 Newton, kemudian K2 600 Newton per meter, dan 400 Newton per meter, itu K3-nya, disusun seri. Susunan pegas itu ujungnya ditarik dengan gaya 40 Newton. Berarti F-nya 40 Newton. Hitunglah, ditanyakan, A. Konstanta pegas pengganti. Karena seri, saya tulis dengan KS-nya berapa. Kemudian B. Berapakah delta X-nya? Ya, ya, kita jawab. Ya, jadi ini kalau kita gambarkan, itu gambarnya ini ini K1, K2, dan ini K3. Ya, nanti diganti jadi gini. Ini K seri. Ya, maka besar K serinya seper KS-nya adalah 1/1200 ditambah 1/600 ditambah 1/400. Maka dibuat per 1200. Ini 1/1200 ditambah 2/1200 ditambah 3/1200. Maka 1 per KS sama dengan 6/1200. Atau 1/200. Ya. Ya. Jadi KS-nya adalah 200 Newton per meter. Oke. Pertanyaan berikutnya, berapakah pertambahan panjang susunan pegas? Ini konstanta pegas penggantinya sudah ada. Yang B, rumusnya adalah F sama dengan K kali delta X. K-nya adalah KS itu. Jadi 40 kali 200 kali delta X. Maka delta X-nya 40/200. Atau 0,20 meter. Oke, silakan diperhatikan. Oke, kita teruskan. Sekarang susunan pegas paralel. Ya, pegas disusun dengan mempertemukan kedua ujung pegas yang satu dengan kedua ujung pegas lainnya. Dan perhatikan, ya, ini ujung pegas ini dengan pegas ini dipertemukan. Ya. Nah, ini jadi dia dipertemukan di ujung tempat menggantungnya. Maka ini nanti akan diganti dengan satu. Ini yang disebut dengan K paralel. Ya, susunan pegas seri ini paralel. Susunan pegas paralel dapat diganti dengan satu pegas pengganti yang memiliki konstanta pegas Kp. Ya, hubungan konstanta pegas pengganti Kp dengan konstanta pegas asal K1, K2, K3 kalau ada 3, ya. Ini di Kp sama dengan kalau di sini misalkan ada lagi K3, ya. Maka K penggantinya adalah K1 ditambah K2 ditambah K3. Kalau ada 5 ya sampai K5. Ya. Kemudian ada juga susunan pegas kombinasi paralel dan seri, ya. Jadi misalkan begini, ini paralel, kemudian di bawahnya ada seri, ya. Kalau ini misalkan K1, K2, K3, K4, maka langkah-langkah untuk menyelesaikannya, menghitung konstantanya, pada saya dilakukan sebagai berikut. Pertama, tentukan konstanta pegas pengganti rangkaian paralel. Jadi ini K1, K2-nya dulu yang harus diganti. Kemudian serikan hasil angka 1 dan konstanta pegas yang dipasang seri lainnya. Jadi kalau ini nanti K seri, K paralel, gitu. Ini K paralel, ini K3, ini K4. Jadi ini diserikan. Seperti itu.
Oke, mari kita lihat contoh soalnya. 3 buah pegas memiliki konstanta pegas 200 Newton per meter, 300 Newton per meter, dan 500 Newton per meter disusun paralel. Susunan pegas itu ujungnya ditarik dengan gaya 80 Newton. Hitunglah A. Konstanta pegas pengganti. B. Besar pertambahan panjang susunan pegas. Ya. K1-nya 200 Newton per meter, K2-nya 300 Newton per meter, dan K3-nya 500 Newton per meter. F-nya 80 Newton. Hitunglah konstanta pegas pengganti, KP-nya. B. Besar pertambahan panjang susunan pegas, delta X-nya. Ya. Nah, jawab. Rumusnya A, KP sama dengan K1 tambah K2 ditambah K3. Masukkan harganya. 200 ditambah 300 ditambah 500. Maka KP-nya sama dengan 1000 Newton per meter. Ya. Jadi konstanta pegas penggantinya 1000 Newton per meter. Kemudian yang B-nya. Berapakah besar pertambahan panjang? Rumusnya tetap F sama dengan K kali delta X. Masukkan nilai F-nya 80, K-nya 1000 kali delta X. Maka delta X-nya 80 per 1000. Ya, atau 0,08 meter. Jadi, pertambahan panjang susunan pegas adalah 0,08 meter. Oke ya, untuk contoh seri dan paralel. Dan mari kita lanjutkan dengan contoh yang terakhir, yaitu contoh kombinasi. Ya, perhatikan ini. 4 buah pegas disusun seperti pada gambar. Jika nilai K 2 kali 10 pangkat 4 Newton per meter dan masanya 30 kg dan nilai G sama dengan 10 meter per detik kuadrat, hitunglah A. Konstanta pegas pengganti. B. Besar pertambahan panjang susunan pegas setelah dibebani oleh M ini. Ya, K-nya sama dengan 2 kali 10 pangkat 4 Newton per meter, masanya 30 kg, G-nya 10 meter per detik kuadrat. Yang ditanyakan adalah A, K total, ya, K total seluruh rangkaian ini, kemudian delta X-nya, ya. Kalau kita lihat gambar ini, pasti ini nanti hasilnya karena yang paralelnya disatukan dulu, maka hasilnya nanti akan seperti ini. Ini adalah K paralelnya, yang ini masih tetap 6K. Ya, yang ini K paralel. Ya, jawab yang A, K paralelnya, K ditambah K ditambah K 3K. Ya, ini karena ini seri, maka 1/K total itu adalah KP ditambah 1 per K4. K4 ini. Saya ini K1, K2, 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 K3, yang keempat itu adalah yang ini. Ya. Maka 1 per 3K, karena KP di atasnya 3K ditambah 1 per 6K. Maka 1 per K total sama dengan dibuat per 6K, 2 ditambah 1 per 6K sama dengan 3 per 6K. 1 per 2K, maka K totalnya sama dengan 2K. Atau 2 kali 10 pangkat 4 Newton per meter. Atau 4 kali 10 pangkat 4 Newton per meter. Jadi konstanta pegas penggantinya 4 kali 10 pangkat 4 Newton per meter. Jadi kita sudah dapat K totalnya. Ya. Ini K totalnya sudah dapat. Nah, sekarang kita akan cari berapakah F-nya. Berapakah pertambahan panjang. Pertambahan panjang itu berarti kita nyari delta X-nya. Ya. Nah, gaya yang menariknya itu adalah gaya berat ini. Ya. Ini adalah M kali G. Maka
F ini kita ganti dengan M kali G. M kali G sama dengan K kali delta X. 30 kali 10 sama dengan 4 kali 10 pangkat 4 kali delta X. Maka delta X-nya 3 kali 10 pangkat 2 dibagi 10 pangkat 4. Sama dengan 7,5 kali 10 pangkat minus 3 meter. Ya. Jadi besar pertambahan panjang susunan pegas adalah 7,5 kali 10 pangkat 3 meter. Ya, demikianlah pembahasan tentang elastisitas zat padat. Selamat belajar, selamat berlatih. Mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang sudah saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.